Siap penuntut umum? Siap yang mulia. Dari penasihat hukum? Baik, kita mulai kalau begitu. Siapa? Sidang yang memeriksa tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Hasbi Hasan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dihadapkan terdakwanya ke depan persidangan. Kepada terdakwa untuk memasuki ruang sidang. Silakan. Bagaimana kondisi hari ini saudara terdakwa? Sehat yang mulia. Sehat ya, berarti kita bisa melanjutkan agenda pemeriksaan saudara ya. Sebagaimana penundaan kita pada persidangan yang lalu bahwa hari ini adalah kesempatan penuntut umum untuk membacakan tuntutan atau rekusitornya. Oleh karena itu sudah siap untuk dibacakan? Sudah yang mulia. Mau dibaca keseluruhan atau yang pokok-pokoknya? Apabila diperkenankan, kami akan membacakan pokok-pokoknya saja. Pokoknya saja. Dari penasihat hukum? Setuju ya? Tidak keberatan ya? Baik, silakan. Ya. Terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan Surat Tuntutan nomor 15-01.0.3/03/2024 Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara nama terdakwa, nama lengkap Hasbi Hasan, identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat tuntutan dianggap telah dibacakan. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa oleh penasihat hukum yang kami hormati serta sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang terhormat. Pada kata yang lebih layak kita ucapkan berdoa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir dalam persidangan ini yang merupakan bagian dari tugas dan kerja kita sebagai aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Apresiasi dan penghargaan kami sampaikan atas kepemimpinan Majelis Hakim yang mengedepankan profesionalisme dan keadilan sehingga persidangan ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Meskipun terkadang terjadi beberapa perbedaan pendapat dari penuntut umum maupun dari tim penasihat hukum terdakwa, namun semuanya itu harus dimaknai sebagai upaya untuk mendapatkan suatu kebenaran dan keadilan dalam rangka di proses of law. Akhirnya kita juga pada akhir pemeriksaan perkara ini dan kini saatnya penuntut umum menyampaikan tuntutannya beserta fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah ikut serta memperlancar jalannya persidangan ini. Yang perlu digarisbawahi adalah profesi advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum sehingga kecepatan atas profesi tersebut melekat tanggung jawab untuk tetap menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan secara profesional meskipun berada dalam posisi membela kepentingan dari orang yang duduk melakukan tindak pidana. Sehingga sudah sewajarnya jika kebenaran harus dibuka selebar-lebarnya, bukan malah ditutup-tutupi dengan dalih untuk melindungi kepentingan terdakwa. Namun kami yakin dan percaya bahwa meskipun posisi tim penasihat hukum berseberangan dengan kami sebagai penuntut umum, tetapi di persidangan ini penasihat hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu berusaha mencari dan menemukan kebenaran yang clear. Setelah sudah menyampaikan penilaian ini sebagai pengantar dalam perkara penyusunan surat tuntutan, sebelum nantinya akan diuraikan lebih jelas, yaitu dalam bab analisa yuridis atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Hasbi Hasan. Bahwa dalam perkara itu, untuk mendakwa terdakwa selaku sekretaris Mahkamah Agung RI bersama-sama dengan Dr. Tridianto telah menerima uang surat keseluruhan berjumlah 11.200 juta rupiah. Jadi dari rencana dalam rangka mengupayakan penyusunan perkara kasasi pidana dengan 3 rangka yaitu mengintip Garis-Miring 2022 rencana Budiman Gani Suparman dapat dikabulkan oleh Hakim Agung dan bisa mengadili perkaranya serta agar perkara terkait inti dana yang sedang berproses di Mahkamah Agung RI dapat diputus sesuai keinginan dari perkara. Serta terdakwa juga menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas nyata dan fasilitas penyihatan yang seluruhnya senilai 630 juta 844.400 rupiah dari pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap jabatan terdakwa selaku sekretaris Mahkamah Agung RI, yaitu dari Depok 5, Yudi Maslandri dan Minas Erwinasa. Tanpa bermaksud mengesampingkan atas praduga kesalahan dan terdakwa biasa, dapat kami sampaikan bahwa sesungguhnya perbuatan sok yang dilakukan oleh terdakwa disebutkan bersama-sama dengan Badan Tridianto serta pemenang notifikasi oleh terdakwa
tersebut merupakan suatu perwujudan dari pola-pola mafia keadilan atau mafia hukum yang jadinya setiap terjadi dari keadilan dengan melibatkan tangan-tangan dua dukungan keadilan dengan maksud untuk mengabulkan kejahatan dan kembali bukan sebagai penyelenggara negara dan terlibat tangan tersebut dijadikan suatu yang melakukan urusan bisnis. Bahwa untuk mengakui adanya fakta penghinaan dan penerimaan gratifikasi oleh terdakwa sejak awal di tahap penyidikan terdakwa sampai dengan persidangan tidak pernah mengakui fakta perbuatannya. Jika tidak ditunjukkan bukti baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketujuan para bukti terdakwa yang membantah perbuatan sebagaimana yang dakwaan penuntut umum. Alih-alih mengakui perbuatannya ketika ditunjukkan bukti berupa petunjuk pun, terdakwa masih menolak dengan alih-alih pinjam dari logika hukum yang terkesan serangkaian atau asal menjawab. Hal tersebut bertolak belakang dengan latar belakang terdakwa yang menjabatannya sebagai sekretaris Mahkamah HI serta dalam bidang akademis sebagai guru besar atau profesor dengan segala kelebihan dan kesaktian di bidang akademik yang seharusnya memberikan pencerahan dan mengingatkan gagasan beliau kepada masyarakat, namun justru sebaliknya menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Dalam perkara hukum, ini tidak berpegang pada satu alat bukti, dan penuntut umum pun tidak mengejar pengakuan terdakwa dengan mengutip pendapat J. Giovanni Falcone pada saat memimpin penyidikan lapor Nostra. Dia mengatakan saksi boleh berbohong, dokumen dapat dipalsukan, tetapi jejak uang tidak akan pernah berbohong. Maka dalam persidangan ini jejak uang serta jejak digital tidak dapat dibatalkan kebenarannya, termasuk batang terdakwa dan pihak-pihak yang terkait dengan perbuatan dari terdakwa. Jejak uang dan jejak digital tersebut dapat dilacak dan mengarah kepada adanya tindak pidana yang yaitu penerimaan suap oleh terdakwa bersama-sama dengan Menteri Widianto serta penerimaan gratifikasi oleh terdakwa. Bahwa terdakwa yang berprofesi adalah sebagai seorang hakim pada pengadilan agama, suatu profesi yang mulia yang seharusnya memiliki kejujuran, integritas dan dalam pelaksanaan profesinya. Hakim adalah waktunya untuk menjadi pengadil atas perkara-perkara yang diajukan kepadanya untuk dimintakan keadilan di dunia. Pada dalam peristiwa ini, terdakwa justru mendorong profesi mulia dan jabatannya dengan cara terus serta dalam mengupayakan pengurusan perkara di Mahkamah Agung bersama dengan Menteri Widianto serta terdakwa juga menerima gratifikasi. Tindak pidana suap yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Menteri Widianto dan penerimaan gratifikasi oleh terdakwa seolah-olah tidak berkaca dari peristiwa sebelumnya di lingkungan Mahkamah Agung RI. Belum habis dari ingatan kita mengenai perkara suap dan gratifikasi oleh sekretaris Mahkamah Agung RI sebelum terdakwa yaitu Nur Hadi. Yang bahkan hingga kini proses pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uangnya masih berlanjut. Ditemukan tindak pidana dengan modus yang sama antara terdakwa dengan Nur Hadi, yaitu melibatkan orang lain di luar penyelenggara sebagai pihak yang menerima uang suap. Dalam perkara suap yang masih ada hubungan dengan perkara Akuo merupakan level keadilan tertinggi Mahkamah Agung. KPK telah memproses hukum beberapa pihak adalah Hakim Agustus Setiniati dan Jasa Basara, Hakim Justisial Kastian Nugroho, Elitri Panastuti dan Edi Wibowo, serta staf Mahkamah Agung RI yaitu Edi Nurparisa, Devi Distria, Muhajir Habibi, Muhammad Ahmad Al-Basri, serta pihak-pihak lainnya yaitu pengacara Teodorus Sekarera dan Eko Sutama, Debitur KSPM Pidana Heruwedatan Acara Irfan Dwi Sumarsuyanto, serta Wahidin Hadi selaku Ketua Yayasan RS Rumah Sakit Sandikasa Makassar. Tindak pidana korupsi khususnya suap dan gratifikasi terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara telah menciptakan pandangan yang cenderung merugikan citra dan kredibilitas pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun lembaga negara yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Contohnya suap kepada oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan lembaga negara ini telah mencorong nama lembaga peradilan dan mengatur proses penegakan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki kehilangan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum dan proses penegakan hukum. Pengadilan sebetulnya mudah bagi masyarakat untuk mencari keadilan telah dimainkan oleh oknum dan kelompok orang untuk dijadikan sarana untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ahli hukum Belanda yaitu Mr. Tapan menyampaikan, beri aku hakim dan jaksa serta pejabat polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun aku bisa mewujudkan keadilan. Berangkat dari apa yang disampaikan oleh Mr. bahwa keadilan akan bisa diwujudkan jika ada hakim, jaksa, dan polisi yang baik walaupun hukum yang buruk. Tapi keadilan akan jauh manakala ada pihak yang membuat sang pengadil tidak mampu menjalankan keadilan itu. Karena adanya kekuasaan yang tak terlihat tapi mampu membuat sang pengadil khawatir sehingga jalan keadilan tidak bisa ditegakkan. Arti Jalapos tak pernah menambahkan bahwa praktek peradilan yang dikendalikan oleh mafia akan menimbulkan berbagai dampak negatif untuk perusahaan sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara,
seperti masuknya proses demokratisasi, terjadi iklim diskriminasi hukum yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia universal, hancurnya martabat peradilan dan timbulnya situasi berupa ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Maraknya praktek mafia peradilan yang berpotensi melembaga di ranah peradilan tentu saja menimbulkan kekhawatiran yang akan merubah persepsi dan memunculkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Apakah pengadilan itu milik orang yang benar dan jujur ataukah milik orang yang mampu memberi hukum dan harga diri para aparatnya? Dengan bukunya Money and Justice Rules Our Cup, Louis Gifford memunculkan pertanyaan, siapa yang memiliki pengadilan? Setelah dia menjawab sendiri dengan mengatakan, jadi pertanyaan ini sebenarnya merupakan inisiasi sinis bagi para lawyers dan hakim yang mempertanyakan kredibilitas mutlak profesi hukum. Dalam persidangan, terdakwa telah menolak atas semua pimpinan yang didakwakan kepadanya, termasuk pula terdakwa menolak mengabarkan Wiranto, meskipun alat bukti dan barang bukti telah terang benderang dan nyata menunjukkan sebaliknya. Alat bukti dan barang bukti yang diberikan oleh penuntut umum telah secara nyata menunjukkan kesalahan yang dilakukannya, yang mengutip perkataan dari hakim Nicholas Marshall dalam Serial Justice may begin but it can see in the dark. Meskipun para pelaku kejahatan berusaha melakukan berbagai akibat di persidangan untuk menutupi kesalahannya, tetapi pada akhirnya keadilan akan menemukan jalannya. Tetapi penuntut umum meyakini bahwa selalu ada rahmat yang tertinggal di setiap kejahatan. Dari rahmat itulah Tuhan memimpin penyidik untuk dan hakim mengungkap kejahatan-kejahatan yang sengaja disembunyikan untuk kemudian dipertanggungjawabkannya. Maka di tengah banyak halaman dalam pengungkap fakta, akan tetapi keadilan yang buta seperti yang disampaikan oleh Nicholas Marshall mampu menyampaikan berita untuk tetap dapat melihat keadilan itu walau dalam keadaan gelap. Maka dalam persidangan ini akhirnya cerita keadilan dapat melihat adanya praktek transaksional yang telah terdapat bersama-sama dengan Wiranto Wiranto dengan pihak-pihak yang sedang bekerja di peradilan walaupun dicoba untuk dibungkus dalam balutan bisnis, termasuk juga penerimaan gratifikasi yang terdakwa baik uang maupun fasilitas yang dibungkus dalam balutan pidana yang tidak pernah memasang fasilitas yang kriminal tersebut. Yang lanjut, kami ini dalam melakukan tugas penuntutan perkara akuas dengan biasa berusaha bersikap objektif dengan mengacu pada kebenaran materi yang terungkap dalam proses persidangan. Namun pada akhirnya penilaian kami kembalikan kepada yang dimana majelis hakim untuk memutus perkara aku dengan seadil-adilnya dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saja sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP. Setelah penyidikan nyatakan selesai, juga mengajukan tuntutan pidana. Maka ketika saatnya kami penuntut umum menyatakan tuntutan pidana atas terdakwa. Dua, setelah dakwaan dianggap dibacakan. 3. Fakta persidangan, keterangan saksi bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi sebanyak 29 orang saksi, di mana pemuat lengkap sebagaimana dalam surat tuntutan dianggap dibacakan dengan terdakwa tidak mengajukan saksi yang beringat. Ahli dari terdakwa mengajukan satu orang ahli yaitu Dr. Faruda. C. Surat terlampir lengkap dalam surat tuntutan dianggap dibacakan. D. Petunjuk dianggap dibacakan. C. Keterangan terdakwa dianggap dibacakan. F. Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 560 dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan. 3. Kembali analisa fakta sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. 5. Kembali analisa yuridis. Majelis hakim yang kami mulia dan terdakwa dan penyidik penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati. Selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis yaitu melihat fakta penting yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dan telah dianalisa mengenai semua unsur pasal, khususnya unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disusun secara dalam bentuk surat dakwaan kombinasi, yaitu surat dakwaan kumulatif ke-1 yang tersusun atas dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif kedua yang tersusun atas dakwaan tunggal sebagai berikut dianggap dibacakan. Dengan memperhatikan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi antara kumulatif dan alternatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proses yang berlaku, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kumulatif ke-1. Karena dakwaan kumulatif ke-1 disusun secara alternatif sesuai dengan doktrin hukum maupun peradilan praktik dari Indonesia, maka kami akan memilih salah satu dakwaan yang menurut kami paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan dirumuskan menjadi fakta hukum. Bahwa merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan. Kami berpendapat bahwa dakwaan yang telah dapat dibuktikan sesuai
Perbuatan terdakwa untuk dakwaan kumulatif ke-1 adalah dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama, yaitu pasal 12 huruf A, junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Bahwa pasal 12 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pegawai negeri atau pegawai negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa mengacu pada rumusan pasal dakwaan pertama di atas, maka terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan, yaitu 1. Unsur pegawai negeri atau pejabat negara. 2. Unsur menerima hadiah atau janji. 3. Unsur pasal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 4. Unsur pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP tentang PK yang dilakukan, yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Dan 5. Unsur pasal 6 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. 6. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor adalah ketentuan pidana tambahan terkait pemberian uang pengganti. Untuk membuktikan bila yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama, maka kami akan menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai terbukti yang memenuhi ke dalam unsur pasal dimaksud, yang saya akan diuraikan sebagai berikut. 1. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengertian teori dan pendapat ahli dianggap dibacakan sebagaimana dimuat lengkap dalam surat tuntutan. Kemudian video halaman 1120 berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah dilakukan secara rinci pada bab 4 tentang fakta hukum, maka telah dapat dibuktikan bahwa 1. Penuntut umum telah menghadirkan seseorang dalam keadaan siaga jasmani maupun rohani yang mengaku bernama Siasen, yang dirinya dihadapkan ke persidangan di bukti yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. 2. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan perkara aku. 3. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, yang mana dalam surat dakwaan terdakwa yang menjabat status sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Dadan Tridianto. 4. Bahwa benar terdakwa adalah sekretaris Mahkamah Agung RI yang menduduki jabatan sejak tahun 2020 diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 193/PPA tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di Sekretariat Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana bukti surat yang diperoleh dari barang bukti nomor 356. Dengan memperhatikan Kementerian Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bukti transaksi antara lain saksi Dadan Tridianto, Hari Kanata, Saudara Sekretariat Rilis Kadiana, Bindi Unit Sari Usman, Rina Sekretariando, Budi Iskandar Nasution, Tri Mulyani, Muhammad Yasin, Nurlianto dan Nahdianto yang didukung dengan satu surat berupa 1 sampai dengan 1 lembar legalisir petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 193/PPA tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan jalan jabatan pimpinan tinggi media di Rumah Sekretariat Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 2020. B. 2 lembar fotokopi legalisir surat Menteri Agama nomor B2/3.T/PB.2 Romawi/11584 tentang unsur pengangkatan calon pegawai negeri sipil atas nama saudara Dr. Andes Nasbi tanggal 10 Agustus 1993 sebagaimana barang bukti nomor 358. C. 2 lembar fotokopi legalisir surat lampiran Menteri Agama nomor PPA/K/4/K/3/338/1994 tentang usul pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atas nama saudara Dr. Andes Hasbi, pegawai Pengadilan Agama Somalia tanggal 30 April 1994 BD nomor 359, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa di persidangan hingga diberi fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 193/PPA
Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan kandidat dalam jabatan pimpinan tinggi dari Dewan Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 20 Desember 2020, maka terdakwa menduduki jabatan sebagai Sekretaris Mahkamah Agung atau Sekma sejak tanggal 20 Desember 2020. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1994 terdakwa termasuk dalam penyelenggara negara, bahwa berdasarkan Menteri Agama Nomor 2 atas nama Saudara Dr. Andes Hasbi tanggal 10 Agustus 1993 dan surat penampilan Menteri Agama Nomor PTA tentang usul pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atas nama Dr. Andes Hasbi pegawai Pengadilan Agama Semuliat tanggal 32 April 1994. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 2001 terdakwa merupakan pegawai negeri, bahwa apabila fakta-fakta yuridis tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan pidana negara atau pegawai negeri sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Sekretaris Sekretaris Mahkamah Agung RI biasa telah memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum selaku pegawai negeri dan penyelenggara negara. Berdasarkan uraian di atas, unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara terpenuhi secara sah dan etika menurut hukum.